الفاتحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Mau tamati? Materinya kah? Sendat-sendat le. Materai ini kayak materai. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul kalam. Wa bawabul usulul fikih. Utai bab pembahasan di dalam usul fikih. Aqsamul kalam adalah macam-macam kalam, wal amru wan nahyu wal amu wal khas. Wa yadhkaru disebutkan bi dalam am khas, al mutlaq wal muqayyad wal mujma' wal mubayyan wal zahiru wa ibadin nusakhi wal muawwalu. Ini salah satu pembahasan usul fikih di dalam memahami bahasa Arab, yaitu macam-macam kalam. Bagaimana cara memahami amar nahi, bagaimana cara memahami lafaz am, lafaz khas. Ini satu pasang, mutlaq, muqayyad, mujmal yang global, mubayyan yang dijelaskan, adhahir dan muawwal. Dhahir itu makna yang cepat dipahami oleh hati. Jadi makna yang cepat terlintas dalam hati itu dhahir. Nah, muawwal itu makna yang khafi, makna yang samar. Jadi lafaz dialihkan daripada makna yang dhahir kepada makna yang khafi karena adanya qarinah gitu, adanya tanda-tanda yang mengharuskan seperti itu. Karena tidak mungkin diartikan makna zahir. Yatullah fawqaidihim. Nah coba. Jadi yatun itu tangan, tapi gak mungkin ini diartikan tangan. Karena bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Bertentangan dengan ayat lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka yatun diartikan kekuasaan Allah, qudratullah, begitu. Ini ya, namanya mu'awwal. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi ayat-ayat mutasyabihat. Istawa itu maknanya bertempat, bersemayam, bertempat. Nah, sedangkan Allah kan qabla ayakuna makan. Allah kan walam yakun makan. Allah sudah ada sebelum ada tempat. Maka menisbatkan tempat kepada Allah itu mustahil dan masuk akal. Dan juga bertentangan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Maka harus ditakwili. Allah berkuasa di atas arasy. Wal afalu beberapa fi'il wan nasy wal mansukh ijma' akhbar beberapa hadis Nabi wal qiyas wal hadar wal ibahatu larangan dan ibahah wa tertibul adillah menyusun beberapa dalil wa sifatul mufti wal mustafti wa akamul mustahidin wa maqsamul kalam wa aqallu ma yatarakabu minul kalam. Adapun macam-macam kalam di dalam kalam Arab, fa aqallu ma minimalnya kalimah
Ya tarakabu yang tersusun minhu dari ma opal kalamu kalam iku ismani dua isim au ismun wa fi'lun au fi'lun wa harfun au ismun wa harfun. Ini bicara anu ya, bicara bukan ala bahasa nahwu ya. Kalau kita bicara bahasa jurumiyah, bahasa ibriti, kalam itu kalau enggak isim fi'il ya isim sama isim. Kalau enggak fi'il fa'il, ya mubtada khobar. Nah, ini pembicaraan ilmu nahwu. Nah, ilmu ushul fikih itu membahas sesuai dohirnya saja. Dohirnya kalam itu minimal itu ada 4 macam, yaitu fi'il fa'il, 2 isim, jumlah ismiyah mubtada khobar, atau fi'il dengan fa'il, atau fi'il dengan huruf, isim dengan huruf. Seperti itu. Loh, bagaimana Pak? Mana ada ini jumlah yang sempurna susunan daripada fi'il huruf? Lah, isimnya muqaddar gitu lah, berbentuk dhamir. Seperti itu. Isim dengan huruf itu ada fi'il yang muqaddar. Nah, fi'il muqaddar itu tidak dibicarakan di sini. Itu bicaranya di bab nahwu nanti. Sebetulnya itu adalah fi'il fa'il. Nah, di sini bicara zahirnya saja. Itu sudah dikatakan kalam. Ini 4 itu. Jadi makanya kalau kita ini memahami bahasa Arab, tidak mungkin ada susunan kalam lebih sedikit daripada 4 yang disebutkan tadi. Enggak ada. Enggak ada. 2 isim yaitu jumlah fi ismiyah, zaitun qaimun, atau isim dan fi'il nahwu qama zaidun, atau fi'il dengan huruf nahwu maqama. Lah, maqama sebetulnya ada dhamir, tetapi gak diucapkan. Lah karena gak diucapkan dianggap tidak ada, padahal itu ada gitu. Di mana? Fi dhamir. Dhamir itu apa? Dhamir mudmar. Mudmar wazan muf'al, dhamirun wazan fa'ilun, bermakna maf'ul. Mafid dhamir. Dhamir itu sesuatu yang ada dalam hati. Ada di hati tapi tidak diungkapkan. Orang tuh berbicara itu dari mana toh? Orang berbicara dimulai daripada ide dalam hati. Maka kalau kita bicara kudroh, ada sifat kudroh. Kudroh itu kapan? Selepas ada iradah dulu. Lah orang tuh punya iradah kalau punya ilmu. Maka adanya kudroh itu menunjukkan adanya iradah. Lah adanya iradah menunjukkan adanya ilmu. Sekarang saya duduk di sini mau menyampaikan ilmu usul fikih. Nah, ternyata saya bisa menyampaikan. Sebelum saya menyampaikan, maka saya punya keinginan dalam hati. Sebelum ada keinginan untuk disampaikan, saya mesti punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak akan ada iradah. Seperti kita mau jalan ke masjid. Sebelum jalan ke masjid, kita ini punya ilmu. Oh, di sana ada masjid. Nah, jalannya lewat sini. Jadi ketika tahu jalannya, tahu masjidnya, baru kita terus punya iradah, begitu. Ini makhluk. Kalau bagi Allah ya ilmu, iradah, kudrah itu bareng-bareng sama gitu. Kalau bagi makhluk ada tahapannya. Makanya dhamirun mudmar, sesuatu yang tersimpan di hati. Jadi maqama ini fa'ilnya tidak diungkapkan dalam lisan, tetapi ada di hati. Namanya dhamir. Asbadau ba'duhum, menetapkan ikilah fi'il huruf semua ba'du sebagian usuliyin. Walam ya'ud ad-dhamira fi qama, dia tidak menganggap dhamir yang ada di lafaz qama ar-raji' ila zaidin, yang kembali pada Zaid. Masalan umpamane, jadi tidak menganggap dhamir itu ada liadami dhuhuri, karena tidak tampak. Wal jumhuru, utawi mayoritas kebanyakan ulama iku ala adhi kalimatan, menganggap dhamir sebagai kalimah, sehingga fi'lun wa harfun ini
menurut sebagian ulama usuliyin dihapus dari sini, nggak perlu, karena masuk dalam bagian apa? Ismun wa fi'lun. Ismun wa harbun badalika binida nawiya zaitu wa in kana al-ma'na ad'u zaidan au nadi zaidan. Nah, jadi ya zaitu ini disepakati dimasukkan, karena ini memahamkan. Kalam itu sesuatu yang diungkapkan untuk memahamkan kepada pendengar, orang yang diajak bicara, dan dia sudah paham. Maka dipakai ya Zaid, ya Qamar, ya Latif, ya Bakar. Maka ini sudah paham. Nah takdirnya unadi Zaidan, ad'u Zaidan. Contohnya lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin, ini jelas adalah jumlah ismiyah, mubtada khabar, tapi bismillah cuma. Tahu-tahu ada huruf jar, ada majrur. Bagaimana ini bisa dipahami? Maka disitulah ulama mengatakan, semua kitab-kitab syarah mengatakan Bismillah itu jar majrur. Lah jar majrur ini adalah kata keterangan, pelengkap, penjelas. Maka ada yang dijelaskan dan diterangkan. Sehingga ini di dalam surga dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah jar majrur, ada ta'alluq. Setiap jar majrur ada ta'alluq. Seperti jar majrur dan dhorof itu mesti ada ta'alluq, berupa isim atau berupa fi'il, karena ada yang dijelaskan begitu. Nah, jadi itu yang dimaksud. Sehingga bisa isim, bisa fi'il, bisa fi'il khas, bisa fi'il am, bisa didahulukan, bisa diakhirkan. Nah, yang ditarjih oleh para ulama ini muta'alaknya itu adalah yang dijelaskan tadi, fi'lun khasun muta'akhir. Kenapa? Karena dengan mengakhirkan fi'il dan mendahulukan ma'mul itu memberikan makna khas. Jadi bisa saja aku ngaji dengan menyebut nama Allah. Nah, tapi bisa dengan nama Allah dan nama selain Allah, bisa saja. Aku memulai aktivitas dengan menyebut nama Allah. Nah, bisa seperti itu. Am, fi'il am. Tetapi yang diunggulkan supaya maknanya lebih dalam, Bismillah, Allah ajari kita semua memulai dengan menyebut nama Allah. Bismillah, hanya dengan menyebut nama Allah, hanya dengan mohon bantuan kepada Allah, hanya dengan pertolongan Allah, taufik dari Allah. Jadi kita sudah mengingati Allah, mengakui kita gak bisa buat apa-apa. Ini berjalan semua dengan pertolongan Allah. Lah, ketika seorang hamba menafikan dirinya, dia tidak bisa buat apa-apa, hakikatnya semua Allah yang bergerakkan. Di sinilah akan muncul barokah. Hanya dengan menyebut nama Allah, hanya dengan pertolongan Allah. Ata'allamu, u'allimu, tarastu, akulu. Nah, jadi fiilnya diakhirkan dan khas. Sehingga bi di sini ada makna qasr. Hanya dengan menyebut nama Allah, hanya dengan pertolongan Allah saya makan, hanya dengan pertolongan Allah saya minum, hanya dengan pertolongan Allah Bismikallahumma ahya wa amut. Maka disitulah ketika kita memulai aktivitas dengan menafikan diri kita, yang diingat hanya Allah, yang diakui hanya karena pertolongan Allah, Allah akan limpahkan barokah-barokah yang tidak ada habisnya. Tetapi ketika seorang hamba ini memulai aktivitas, dia lupa dari Allah, tidak merasa ditolong oleh Allah, ya Allah serahkan dengan dia sendiri. Maka fi'lun khasun mutaakhir. Ini ta'aluknya.
Ini bismillah baca Quran ya bismillah aqra. Nah, gitu. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istighbarin. Nah, tadi dari segi minimal kalam ada 4 atau 3. Nah sekarang kalam ditinjau dari segi lain, ada kalam bentuknya perintah, larangan, dan berita atau bertanya. Istighbar itu bertanya. Katanya berita kan? Nah, minta berita. Kemudian tamannin. Kemudian ardin wa qasamin. Ini satu paket. Di antara bentuk bahasa Arab, jadi kita diajari bahasa Arab, ada amar, nahi, yaitu kum berdirilah, la taqa'ud, jangan duduk. Berita ja'a zaitun. Jadi kalau ada ngomong ja'a zaitun, itu berita. Istighbar bertanya. Bertanya itu meminta berita, ingin tahu berita, namanya bertanya. Wawal istighfar nawu hal qama zaitun, apakah Zaid berdiri? Wa yuqalu na'am aw la, iya atau tidak. Wa yaqasimu aidan ila tamanin wa ardin. Tamanin harapan yang hampir tidak mungkin, harapan yang tidak mungkin terjadi, harapan yang tidak mungkin terlaksana, itu namanya tamanni. Ada taraji. Taraji ini harapan yang mudah untuk terlaksana. Ala laita syababa ya'udu yawma. Ala laita syababa, alangkah senangnya aku seandainya masa muda akan kembali lagi di suatu saat nanti. Dulu ketika muda merasa ganteng, merasa kuat kayak Mike Tyson begitu, sekali pukul orang langsung sekarat. Nah sekarang sudah tua, sekarang jalan pun juga gak tegap, giginya sudah ompong. Yang dulu ganteng, kegantengannya sudah mulai pudar. Nah maka dia berharap, ala laita syababa yaudu yauma, alangkah senangnya aku seandainya muda lagi. Kalau yang dia maksud itu muda lagi di dunia, ini harapan yang kosong. Tapi lah kalau yang aku maksudin adalah muda lagi selepas di surga, ya pasti. Itu hal yang pasti. Makanya ya laitani kuntu turaba. Ketika manusia lihat binatang-binatang dikisos di padang mahsyar, kemudian yang dulu dizalimi ditanduk sama yang lain, Allah suruh balas. Ketika binatang ini yang kuat menindas yang lemah, maka yang lemah disuruh balas oleh Allah di padang mahsyar. Selesai, kunu turaba. Nah disitulah manusia ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berharap bisa jadi debu, selesai urusannya sebagaimana binatang-binatang. Ini harapan kosong. Ya laita lana misla ma utiya Qarun. Jadi lihat orang sultan kaya nih, alangkah senangnya kalau saya ini kaya kayak Fir'aun, kayak Qarun gitu. Ini juga tamanni, harapan yang sulit tercapai. Siapa yang berkata itu? Santri yang cinta dunia, ahli dunia. Wa ardin. Ardin itu kayak apa ya? Dorongan, ketargiban gitu. Jadi kayak anjuran begitu. Ala tanzilu indana, maksudnya maukah Tuhan singgah di tempat kami? Ala tanzilu indana. Jadi berkata kepada orang yang lagi sabar, Tuhan, ala tanzilu indana, maukah Tuhan singgah di tempat kami? Wa qasamin sumpana wallah, wallahi la uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi la itu la zaidah,
Uqsimu, sumpah. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Jadi wawu qasam. Wa min wajhin akhara yang qasim ila haqiqatin wa majazin. Ditinjau dari segi lain. Kalam itu ada kalam hakikat, ada kalam majaz. Nanti dijelaskan. Fal haqiqatu ma baqiya bil istimal ala mawdu'ihi. Lafaz hakikat atau makna hakikat, tadi hakikat utawi hakikat iku malafat, utawi lafaz hakikat iku malafat baqiya yang masih tetap di dalam penggunaan ala mawdu'ihi ing atase makna aslinya. Wa qila ma ustumila fi mastulika alai minal mukhatabah. Malafat ustumila yang digunakan fi mastulika alai di dalam makna yang disepakati minal mukhatibati dari orang yang diajak bicara. Wa ilam yabqa ala mawdu'ihi walaupun sudah tidak tetap pada mana aslinya. Kasolati biladil masusati, seperti lafaz salat diartikan gerakan-gerakan khusus. Baina lam yabqa ala mawdu'il lughawi, maka sudah tidak pada makna asli secara bahasa. Wa wa taimana lughawi qadu bi khairin, berdoa dengan kebaikan. Wa dabadi seperti dabadi dadil arba, wa diartikan binatang berkaki empat kal himar. Baina lam yabqa ala mawdu'ihi, maka tidak tetap, maksudnya tidak tetap, sudah berubah dari makna aslinya. Wa mana asliku kullu ma yadubu 'alal ardi, setiap binatang yang berjalan di atas permukaan bumi. Ini penting ya. Sudah salat belum? Sudah. Ya mau sudah doa. Lah gitu. Sudah doa. Jadi apa itu lafaz hakikat? Lafaz satu definisi, satu pengertian. Yang pertama, lafaz yang digunakan sesuai makna asli ketika lafaz itu diciptakan. Jadi kita tadi saya tadi, lafaz itu apa toh? Lafzun adalah lafadha yalfidhu lafzan. Lafzan bermakna malfudhon, sesuatu yang dilontarkan dari lisan, dari mulut, dilepeh cara Jawa itu. Jadi lafzan itu ungkapan kata-kata. Lah kenapa orang mengungkapkan kata-kata? Karena ini ungkapan lafaz ini adalah ungkapan penampakan dari apa yang ada di hati. Seseorang yang mengungkapkan isi hatinya, itulah namanya berkata-kata. Diungkapkan isi hatinya, itulah namanya menyampaikan lafaz. Jadi ketika ada satu lafaz diciptakan, yang menciptakan lafaz itu siapa? Allah Ta'ala gitu. Maka itu ada punya makna asli. Seperti mata, mata kita bahasa Indonesia mata. Ainun, ini mata. Ini makna asli. Ainun diartikan mata air, itu juga makna asli. Karena ainun itu mustarok, punya makna ganda. Jadi ainun diartikan mata, ainun diartikan mata air, itu masih makna asli. Tapi kalau ainun, uyunun diartikan mata-mata, intelijen, itu sudah majas. Yaitu diartikan tangan, itu mana lughawi asli. Yaitu diartikan kekuasaan, yaitu diartikan kepercayaan, tangan kanan dia, itu namanya majas. Jadi hakikat itu apa? Penggunaan lafaz sesuai memakai makna asli ketika diciptakan. Mawudi'alahu ala mawdu'ihi, ala mawudi'alahu, atas makna ketika diciptakan, itulah namanya hakikat. Terus yang kedua, karena dalam usul fikih nanti ada hakikat lughawiyah, ada hakikat syar'iyah,
ada hakikat urfiyah. Ada 3 itu. Jadi manasik itu ada 3. Asli secara bahasa, dulu sejak diciptakan, dan kemudian mana asli secara syar'i. Maksudnya apa? Makna ini didapati dari kitabullah sunnah Nabi. Dan ini terkadang berbeda dengan yang ada di masyarakat. Terkadang berbeda dengan makna bahasa. Seperti sholat. Coba kalau ada hadis gitu, ada Quran aqimus shalah wa atuz zakah. Sholat itu secara bahasa artinya ad-du'a bil khair, doa kebaikan. Tetapi di dalam Al-Quranul Karim, sholat itu diartikan gerakan khusus, bacaan khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sehingga kalau kita ini tanya, sudah sholat belum? Jadi maksud sholat itu dhatul arkan, bukan sholat secara lugawi. Seperti itu. Udah bayar zakat belum? Zakat itu artinya bertambah. Saum artinya imsak. Maka syariat sumbernya Quran hadis itu punya bahasa-bahasa yang punya arti khusus berbeda dengan lughawi. Nah, sedangkan hamalatu syar'i, hamilu syar'i adalah para fuqaha. Karena dia yang bisa mengartikan dan memaknai kitabullah sunnah Nabi yang berkaitan dengan hukum. Dia yang bisa memahami Quran hadis sesuai kata dengan hukum. Maka kalau kita ini para santri, orang awam, jadi kalau dalam pembicaraan, ini ada 2 nanti di dalam usul fikih itu, ini kalamnya syari' atau kalamnya ghairu syari'. Susunannya, kalau yang kita baca adalah kitabullah sunnah Nabi, susunan tertinggi adalah hakikat syar'iyah yang harus kita pakai, yaitu makna yang ada di Quran dan hadis, bukan makna lugawi. Kalau ada orang tanya, sudah puasa? Lah, puasa maksudnya puasa yang tidak boleh meninggalkan, wajib menjadi seluruh muftirat, mulai fajar sampai maghrib, bukan imsak. Jadi seperti itu. Lah, kalau tidak ada dalam Al-Quran, dalam memahami Quran hadis, maka ada tafsirul Quran bil Quran, ada tafsirul Quran bil sunnah, kan gitu kan. Makanya orang yang paling paham Quran adalah siapa? Ya Allah sendiri. Maka ada tafsirul Quran bil Quran, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, apa yang dimaksud siratal mustaqim? Kan gitu kan? Dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim. Dikit ada penjelasan global. Jalan orang-orang, cara hidup orang-orang yang Allah kasih nikmat. Lah dalam juz 5 itu dijelaskan, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi jalannya alladzina an'amta 'alaihim itu siapa? Adalah kehidupan para anbiya, siddiqin, syuhada, shalihin. Ini namanya memahami kalamullah sesama dengan kalamullah. Tafsir Quran bil Quran. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada di Quran, maka dalam hadis Nabi, wa anzalna ilaikal dzikra wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Maka dalam memahami Quran ini harus lewat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kok punya pemahaman dalam Al-Quran yang tidak sama dengan yang dipahami Nabi, keliru. Seperti al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin, siapa? Orang yang dimurkai dan orang yang sesat itu siapa? Kan gitu kan. Ini kalimat yang umum. Al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin, ini kalimat umum. Ternyata dalam riwayat Tirmidzi
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-maghdubi alaihim al-yahud, ad-dhalin an-nasara, atau orang yang punya pemikiran seperti orang Nasrani. Jadi makanya tidak akan bisa umat Islam ini terus dalam urusan agama kerjasama dengan Yahudi Nasrani, nggak bisa. Nggak bisa. Orang Yahudi ini sudah tahu tapi dilanggar. Lah orang Nasrani ini memang kebanyakan tidak tahu gitu. Maka orang sesat. Ini hakikat syar'iyah, yaitu arti-arti kalimat yang ada dalam kitabullah sunnah Nabi itu yang diprioritaskan. Kalau tidak ada hakikat urfiyah, yaitu yang disepakati masyarakat di zaman Nabi. Kalau nggak ada, baru lugawiyah. Kalau kita mau memahami Quran hadis, maka yang makna yang harus dipakai yang pertama hakikat syar'iyah, kemudian baru urfiyah, kemudian urfiyah itu maksudnya makna yang dipakai di masyarakat Madinah di zaman Nabi, kemudian baru lugawiyah. Lah, adapun kalau itu bukan kalamul syari', bukan kalamul rasul, maka yang dipakai adalah syar'iyah dulu, baru lugawiyah, baru urfiyah, uruf di zaman itu. Maka ada kaidah ma la dhabita fi syar'an wa la lughatan yurja ilal uruf. Ini kaidah fikih. Ma la dhabita lahu syar'an wa la lughatan yurja fihi ilal uruf. Satu lafaz yang tidak ada batasan secara syariat, tidak ada pembatasan dalam kitabullah sunnah Nabi, tidak ada pembatasan dalam segi lugha, kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Kayak minimal haid, aglabnya haid, maksimal haid, ini uruf. Kayak memahami al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Tafarruq ini bagaimana? Uruf. Seperti itu. Ini hakikat. Makanya baik definisi yang pertama, yaitu penggunaan lafaz sesuai makna asli, atau mastulika alaih, penggunaan lafaz diartikan makna yang disepakati oleh masyarakat. Yang disepakati, maka ini dua-duanya boleh. Wal majazu ma tujuwiza an mawdu'ihi, majaz adalah ma tujuwiza yang dilewatkan, itu udiya bi dilewatkan, an mawdu'i meninggalkan mana aslinya. An, jadi an itu meninggalkan. Wa ada alal mana awali, ini adalah lawan kata daripada mana hakikat yang mengikuti mana pertama dari hakikat. Kalau mana hakikat, lafaz hakikat yaitu lafaz yang digunakan sesuai makna lughah, makna yang dipakai ketika menciptakan itu bahasa. Maka berarti majaz itu apa kebalikannya? Lafaz yang dilewatkan meninggalkan makna aslinya, kemudian memakai makna baru. Ya tadi ada orang ditolak 3, kemudian kecewa dengan suaminya, terus dia nikah sama satu orang sahabat namanya Abdurrahman. Dia kecewa lagi wanita ini, mau balik kepada Rifa'ah. Loh, kamu sudah ditukul belum? Belum. Dia gini dong. Ternyata wanita ini bikin fitnah. Padahal suaminya itu anunya tuh normal, bisa berdiri. Memang wanita ini bermasalah gitu. Dia mau fitnah suami kedua, katanya cuma begini tuh, kecil. La hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Ini kan bahasa kiasan kan? Oh, tidak bisa sehingga kamu mencicipi madunya dia Abdurrahman
Dan Abdurrahman mencicipi madu kamu, berarti tukar madu. Madu hutan sama madu piaraan gitu. Yang dimaksud adalah jima. Jadi jima itu ladatnya kayak ladatnya madu gitu. Itu namanya kinayah. Lah kinayah itu majas, namanya majas kinayah. Biru. Namanya majas. Jadi majas itu ada di Al-Quran. Beda dengan orang Wahabi mengingkari la majaza fil Quran, la majaza fi kalamillah. Jadi dia ini sebetulnya yang membuta hatinya gitu. Orang Wahabi itu untuk mempertahankan akidah itu asma wa sifat, ya nah. Asma wa sifat tidak terima takwil, maka sampai mengingkari majas dalam Al-Quran. La majaza fil kalamillah. Lah, Syekhul Wahabi ini karena a'ma. Faqala idza ta'akkarta al-majas fil kalamillah ma ra'yuka fi ma qaluka fi qali Allah azza wa jalla wa man kana fi yadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Fatahayyara Syekhul Wahabi. Kalau Anda mengingkari majas, bagaimana ini pandangan Anda mengenai firman Allah? Barang siapa buta di dunia, maka akan buta di akhirat dan tersesat jalan di sana. Sedangkan Syekh Wahabi itu buta. Masuk bingung dia. Jadi, maka orang yang mengingkari majas dalam Al-Quranul Karim ini, ya kepentingan politik dan kepentingan duit gitu aja. Orang yang dibuka hatinya ini penggunaan lafaz majas di Al-Quranul Karim itu banyak sekali, banyak sekali. Jadi majas adalah lafaz yang dijauhkan dari makna aslinya, memakai makna baru ala sani mastumila bi ghairi mastulih alaihi minal mukhatibah. Lafaz yang digunakan di selain makna yang disepakati oleh masyarakat minal mukhatibah, dari orang yang ketika berbicara gitu aja. Wallahualam, ini susunannya ini kemudian wahakati di malugawiyah wa ima syar'iyah. Saya katakan tadi, hakikat adanya lugawiyah, ada kalanya lugawiyah, ada kalanya syar'iyah, wa ima urfiyah. Bian wa du'a lugawal yang menciptakan adalah lughat kal asadilil hayawanil muftarisi, seperti asad diartikan makna binatang buas. Wa ima syar'iyah bian wa du'a syari', yang menciptakan adalah syari' itu Allah dan Rasulnya. Kasolati lil ibadatil masusah, setelah diartikan ibadah khusus. Wa ima urfiyah bian wa du'aha, menciptakannya alul uruf al-am, yaitu masyarakat umum. Kata abadi seperti tabah diartikan lidatil arba. Jadi tabah itu sepertinya datul arba itu yang dimaksud adalah kendaraan yang digunakan sebagai alat transportasi gitu. Al-himar wa yalubata likuli ma yatubu alal ardi. Secara bahasa tabah adalah setiap binatang yang berjalan di atas muka bumi. Wal khas atau khas kal fa'il ismil ma'ruf inda nuhat. Jadi al-fa'il itu kan orang yang berbuat gitu. Tetapi menurut ahli nahwu diartikan isim yang jatuh selepas fi'il. Inda nuhadim menurut ahli nahwu wa hadza taqsimu masyin. Pembagian ini berlaku ala tarifis tsani lil haqiqah, sesuai definisi kedua, yaitu mastumila fi mastulika alaih. Dunal awali, bukan sesuai definisi pertama, al-qasri ala lugawiyah, yang hanya terbatas pada hakikat lugawiyah. Sekarang majas. Bagaimana orang tuh bisa mengartikan lafaz itu majas, yakni berubah dari makna aslinya.
Imma yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Majas itu terjadi caranya dengan menambah atau mengurangi atau memindah atau isti'arah menyerupakan. Fal majazu bi ziyadah misal qouli ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada iku kamitslihi menyerupai Allah apa syai'un suwici-wici apapun. Perhatikan. Kalau kaf Anda di kaf di sini ziyadah. Ziyadah untuk taukidun nafyi. Kalau kaf tidak Anda jadikan ziyadah, maka kaf itu punya arti mislun. Sehingga kalau kita artikan apa adanya, laisa orang iku kamislihi menyerupai atau seperti perkara yang menyerupai Allah. Berarti ada perkara yang menyerupai Allah. Laisa orang iku kamislihi seperti perkara yang menyerupai Allah. Berarti isbatu mislin lillah. Maka kaf ini di kaf zaidah. Tujuannya ke taukidun nafyi. Sehingga ay laisa mislahu syai'un. Dari tambah kaf sama sekali. Nah, gitu artinya lebih dalam. Sama sekali tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Jadi kaf itu artinya sama sekali. Tidak ada. Jadi laisa mislahu syai'un. Tidak ada satu perkara yang menyerupai Allah. Gitu toh. Tidak ada satu perkara yang menyerupai Allah. Kalau tambah kaf, sama sekali tidak ada satu pun perkara, sama sekali gak ada satu pun perkara yang menyerupai Allah. Seperti lastu qari'an dengan lastu biqari. Lastu qari'an artinya ya saya tidak bisa baca. Nek lastu biqari sama sekali aku gak bisa baca. Jadi huruf zaidah itu tidak ada maknanya, tidak boleh dikasih makna, itu namanya zaidah. Kalau ada kasih makna bukan zaidah. Tapi ada faedahnya. Jadi al-harfu zaid laisa lahu ma'nan walakin fihi fawaid. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Fal kafiku zaidatun zaidah, yakni tidak boleh dikasih makna. Wa illa kalau dikasih makna kalau bukan zaidah fa yatai kafiku bimana misrin. Fa yakunu maqani kula kuti Allah apa misrun perkara yang menyerupai. Wa halitai ada nimis sabaki alaikum mahalu tidak masuk akal. Wal qasdu tawi maksud bi hadzal kalam iku nafyuhu. Bukan ya ini, nun. Coba. Pulpen. Nun. Nafyuhu, yaitu menafikan misrun bagi Allah. Wal majazu binuqsan misru qari ta'ala wa as'alil qaryah was'alil qaryah. Sekarang qaryah itu apa? Ahlal qaryah, tanyalah kepada penduduk kampung. Al-qaryah itu adalah kumpulan bangunan, perumahan artinya. Bagaimana kita ini suruh bertanya kepada benda mati? Tanyalah kepada rumah-rumah itu. Tanyalah kepada kumpulan perumahan itu, perkampungan. Bagaimana kampung mati, benda mati suruh ditanya? Maka yang dimaksud tanyalah kepada penduduknya. Ini majaz bin nuqsan. Wa quriba dianggap mudah. Sidqu tarifil majaz ala madzukira. Benarnya definisi majaz yang ngatasi perkara disebutkan bi anastumila nafyu misril misri fi nafil misri. Digunakan untuk menafikan misrul misri. Maksudnya dianggap majaz juga ini menafikan perkara yang menyerupai sama dengan menafikan mislun. Jadi maksudnya seumpama kaf ini bukan zaidah, jadi menafikan perkara yang menyerupai kepada perkara yang menyerupai itu dianggap majaz sama dengan menafikan
adanya perkara yang menyerupai. Seumpama ada orang begitu memahami kalam seperti itu, ya diterima. Wa su'alul qaryati fi su'ali ahliha, bertanya kampung yang dimaksud adalah bertanya kepada penghuninya. Kan dalam bahasa kita lihat si jago merah telah memporak-porandakan, namanya gitu. Ini kata orang Indonesia, tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Ya kan? Rumput itu loh benda mati. Dia bukan bergoyang, diterpa angin akhirnya bergerak. Jadi mengatakan rumput bergoyang itu sudah majas. Kemudian perintah bertanya kepada rumput yang bergoyang itu juga majas gitu. Di Al-Quranul Karim nanti ada lagi. Maka termasuk inamal a'malu binniyat itu majasnya bin nuqsan atau bil idmar, kan gitu kan. Karena inamal a'malu binniyat itu kalau tidak menyimpan makna sihah atau qabul atau kamal nggak bisa dipahami. Allah. Jadi kita ini kalau seandainya majas itu nggak berlaku, akhirnya syirik semua. Kang, tolong buatkan kopi, minta tolong sama makhluk. Ya enggak, syirik jadinya. Jadi Allah. Dan minta kepada makhluk ini sudah. Bukan minta kayak minta kepada Allah begitu, bukan. Ini minta tolong maksudnya. Ya kan minta tolong sama ya. Itulah yang dimaksud minta syirik, itulah minta dalam bentuk pengabdian, penghambaan. Itu yang jadikan syirik. Wal majas binakal kal ghaid, fima diartikan perkara yakhruju minal insan, kotoran yang keluar dari manusia. Nukila telah dipindah apa ghaid ilai kepada man hakikatihi, daripada mana aslinya. Wa yautawi hakikat al-makanul mutma'innu tuqda bil hajat, tempat yang nyaman yang digunakan untuk qadul hajat, bihaitsu la yatabadaru, sekira tidak bisa dipahami secara cepat, minhu daripada ghaid, urfan bukan urqannya fa, yang dalam umumnya ilal khariju, kecuali kotoran manusia. Jadi di zaman dulu itu di rumah-rumah di Madinah itu tidak ada toilet kan, nggak ada toilet. Jadi kalau ada qadul hajat datang ke bukit-bukit Madinah itu di malam hari begitu, seperti itu, nggak ada toilet. Nah, maka dulu mutma'innu minal ardi tuqda bil hajat, maksudnya apa? Cari tempat yang nyaman untuk kencing, untuk BAB di situ. Aslinya mana ghaid. Nah, kemudian secara uruf yang berlaku di masyarakat dipindah kepada kotoran yang keluar dari orang yang qadul hajat. Ini namanya majas. Saya tanya, ya di Al-Quran itu kan, inni arani aksiru khamra, aku melihat dalam mimpiku memeras arak. Ngapain arak diperas? Paham gak? Seperti Anda bilang, kemana? Mau buat kopi. Ngapain kopi kamu buat? Ya enggak? Ngapain? Mau menanak nasi loh. Ngapain nasi kamu tanak kalau sudah jadi nasi? Jadi namanya itlaqul musabab, kan gitu kan, ala sabab, kan gitu kan, ala sabab madah gitu. Saya kan menanak beras, kan gitu kan.
Tapi nggak ada orang bilang begitu. Menanak nasi, mau masak sayur, kan sayur sudah jadi ngapain dimasak kan? Termasuk di kitab fikih, wasurutuz zauji, surutuz zaujah. Loh, kalau mau sudah jadi istri ngapain disyaratkan? Ternyata bukan. Zauji itu diartikan suami istri, diartikan baru calon kan gitu. Jadi zauj itu suami, zaujah itu istri. Tapi di situ dalam kitab fikih baru calon. Itu semua majas begitu. Banyak orang yang mengingkari majas itu suruh tinggal di hutan aja sana. Wal majaz bil isti'arah kaqali ta'ala dengan penyerupaan. Jidara yuridu ayam qadha. Tembok yuridu yang menginginkan untuk roboh loh. Maksudnya diserupakan itu di mana? Jidar itu kan benda mati. Kok Anda membahasakan kayak dia ini benda hidup? Iradah itu kan sifatnya hayyun. Sifatnya hayun, punya iradah. Laka jidara yuridu ayam qadha. Maksudnya jidaron ma'ilan. Jidaron ma'ilan. Jidar yang dia ini condong miring. Yang mau roboh. Nah, jidaron ma'ilan yakadu ayam qadha gitu loh. Maka ayaskuta. Fasubia maka diserupakan omailu condongnya jidar ila sukuti kepada roboh bi iradati sukut mengendaki roboh. Alati yang kamu tahu iradaiku min sifatil hayy sifatnya orang hidup. Dunal jamati bukan sifatnya benda mati. Wal majaz al mabni ala tasbih. Majaz yang dibangun di atas menyerupakan itu sama isti'aratan. Wal amru. Ya sudah, tak kelar sebentar dulu. Nanti kalau ada yang tanya gitu. La tanzilu indana. Ini seperti permintaan harapan, permintaan. Kau ingin meninggahi atau bersikap kepada apa samin dan sumpah wallahi la. Aja langsung tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya sebelum lanjut. Ada yang belum paham? Ya. Mengenai az-zahir, al-mu'awwal, kemudian al-haqiqah, al-majaz itu Nanti kan? Oh, ya terus? Itu perbezaannya apa sih? Bedanya segini. Hakikat majaz itu makna asli dan makna kiasan. Entah asli itu asli lugawi atau asli istilahi kan gitu kan. Lah dhahir mu'awwal itu, dhahir itu tidak semuanya hakikat gitu loh. Dhahir dengan khafi gitu. Nah dhahir itu sendiri terkadang itu gimana ya, mana dhahir itu makna yang memang sepintas lebih cepat dipahami. Yang istilahnya itu nas. Jadi ketika lafaz punya mana yang itu namanya nas. Kalau mana khafi itu namanya mu'awwal, ditakwili. Nanti coba nanti di belakang ada pembahasan. Beda dengan hakikat, itu kan makna diletakkan oleh ahlul lughat. Makna itu disepakati oleh urfi kan, masyarakat.
Kalau syar'i kan makna itu dijelaskan di Al-Quran dan hadis kan gitu. Lah kalau dohir itu makna yang lebih cepat dalam benak kita. Nah, gitu aja. Jadi makna yang yang lebih cepat dipahami oleh benak kita di situ itu. Itu makna dohir. Bukan masa asli atau bukan itu pembahasannya. Nanti dibahas di belakang itu. Sekarang perintah. Apa itu segot amar dan apa itu segot nahi? Ini kita sudah paham lah ini sebetulnya. Cuma bagaimana cara ulama ahli usul memahami segot amar dan segot nahi? Wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Istid'a menuntut sebuah perbuatan yang tuntutan itu dalam bentuk ucapan. Mimman huwa dunahu, menuntut sebuah perbuatan dari orang yang tingkatannya di bawahnya. Ala sabilil wujub, dalam bentuk mewajibkan. Jadi maksudnya meminta wujudnya sebuah perbuatan yang tuntutan itu dalam bentuk ucapan. Orang yang dituntut levelnya di bawahnya, terus isi tuntutan itu tadi harus dikerjakan. Sifatnya tuntutan itu harus dikerjakan. Faikanal istid'a minal musawi sumya iltimasan. Kalau tuntutan dari orang yang selevel, sederajat, maka dinamakan iltimas. Wa minal ala, kalau tuntutan itu dari orang yang lebih tinggi levelnya, sumya soalan, maka dinamakan permohonan atau doa. Jadi kalau seorang rakyat datang kepada seorang raja, minta ini dan itu Tuan Raja, tolong ini dan itu kan permohonan namanya. Permohonan. Mana ada rakyat perintah kepada raja? Gak ada kan? Kalau kita sesama teman, ya iltimas setelah minta tolongan gitu jadinya. Maka walaupun ini khilafiyat, tetapi yang namanya amar itu orang yang perintah harus levelnya lebih tinggi daripada orang yang diperintah. Seorang tuan kepada budaknya, seorang majikan kepada karyawan buruhnya, seorang raja kepada rakyatnya, Tuhan kepada hambanya. Begitu loh. Lah kalau kita seorang hamba, perintah kepada Tuhan, itu namanya bukan amar. Robbana atina, itu kan perintah. Ighfir lana, ya ada. Ighfir itu perintah. Tapi karena yang memohon ini adalah hamba, yang diminta adalah Tuhan, maka namanya doa. Kalau yang meminta seorang rakyat, yang diminta adalah seorang raja, namanya pengajuan, permohonan. Nah, gitu loh. Harus dibedakan. Walaupun sama-sama amar. Jadi harus orang yang lebih tinggi kepada orang lebih bawah. Itu berbentuk ucapan. Dan sifatnya perintah adalah mewajibkan. Wa illam yakun ala sabilil wujub, kalau sifatnya istid'a tidak atas dasar diwajibkan, bi anjuwiza tarku, kabarnya dibolehkan meninggalkan, wa dhahiruhu, maka dhahirnya istid'a laysa bi amrin, bukan perintah, fil haqiqat, hakikatnya. Kalau segotnya perintah, tapi tidak mewajibkan, maka ini hakikatnya sudah keluar dari hakikat, menjadi majas gitu. Makanya kalau kita ngaji Jamul Jawame, ini asli makna segot amar itu apa?
Satu pendapat lil wujub faqat. Selainnya majas. Pendapat kedua wujub dan istihbab. Lainnya majas. Pendapat ketiga wujub, istihbab dan ibahah. Selainnya majas. Kan amar itu ada kalanya lil wujub. Aqimus shalah wa atuz zakah. Faman syahida minkumus shalah falyasum. Lil wujub. Ada kalanya istihbab. Fakadibuhum min alimtum fihim khaira. Nah, begitu. Jadi menjadi arti sunnah ada ibahah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Al-amru badanahi yadullu 'ala al-ibahah. Perintah selepas larangan itu menunjukkan boleh. Boleh. Jadi perintah selepas larangan menunjukkan arti boleh. Fas'au ila dzikrillah idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzar itu fi'il amar tapi maknanya nahi. Begitu. Da tinggalkan kan gitu ya. Ya ada. Darul bai' tinggalkan jual beli. Ya. Sigatnya amar tapi maknanya ya tak? Berarti tinggalkan jual beli, jangan jual beli kan gitu. Tak mayaribuk, tinggalkan yang meragukan. Jauhi kan gitu kan. Tadi wadarul bai' ini maknanya nahi, jangan jual beli. Wasau ila dzikrillah, segera berangkat mendengarkan khutbah. Lah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah usai ditunaikan sholat Jumat, silakan bertebaran. Nah, fantashiru itu amar, badana nahi. Ya dulu alal ibahah. Sebagaimana amar badal ibahah. Benar. Kalau al-amru badanahi ya dulu alal ibahah. Nantilah gitu. Nek al-ibahah badanahi ya dulu alal wujub. Nanti ada pembahasan lain lagi. Bahwa sigat dalatu ala if'al, sigat yang menunjukkan amar adalah sigat fi'il amar, idrib, akrim, isyraq, dan yang ada di kitab tasrif itu. Wa ya'idal itlaqi wa tajarrudi al-qarinati tuhmalu alaihi wa hiya utawi sigat. Aidal itlaq ketika mutlak wa tajarrudi al-qarinah, dan tidak ada qarinah. As-sarifati yang mengalihkan mengalihkan atau labil pilih dari tuntunan perintah. Ikutu malu alaihi diartikan wajib. Nahu aqimus shalah illa madala dalilu ala anal murad min anadab awil ibahah. Kecuali kalau ada dalil yang lain ala anal murad bahwasanya yang dimaksud daripada amal itu anadab sunnah awil ibahah. Wa yumalu alaihi maka diartikan sunnah atau ibahah. Yang ala nadab wal ibahah. Misalun nadab fakadibuhum in alimtum fihim khaira. Walladzina yabtaguna kitaba mimma malakat aymanukum. Orang-orang yang menuntut akan kitabah dari budak-budak yang kalian miliki, fakadibuhum maka silakan. Jadi terimalah pengajuan kitabah mereka. In alimtum fihim khaira. Kalau kalian meyakini dalam mereka ada khair, maksudnya memang ada penghasilan dan punya sifat amanah. Jadi katibuhum diartikan ulama-ulama madzhab Syafi'i bahwa menerima pengajuan kitabah dari para budak itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa idza halatu fastadu. Jadi ma tumtum khurma gimana ya? Ma tumtum khurma. Khurima alaikum Sayyidul Barri. Bahri. Hah? Sayyidul
barimatun tum huruma. Jadi diharamkan pada kalian buruan-buruan binatang darat selama kondisi masih Assalamualaikum sayyidul barimatun tum huruma. Kalau ayat ini sebelumnya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah La tukhilu sya'a. sya'airallah wala syahrul haram. Sing sebelumnya wa idza haratum mastatu ini. Uhilla lakum Oh, kilalakum. saydul bahri wa ta'am. Ini kan Al-Maidah surat kedua, belum sampai ke situ. Ahurimat alaikum Ya, bukan, belum. Coba ayat Al-Maidah. ya ayyuhalladzina amanu idza Aufu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul bahimatul an'am. Illa ma yutla 'alaikum ghayra muhillis sayd wa antum hurum. innahu yahkum ma yurid. Terus La tuhillu la tukhilu. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا Baitul haram yabtaguna fadlan min rabbihim Ya terus. wa ridwana La tukhilu. wa idza halaltum fastadu La tukhilu syairallah wala syahral haram walal hadiya qalaid. wa Terus aminal baitul haram yabtaguna fadlan itu. min rabbihim wa ridwana. Jadi kan ada larangan kan gitu kan? Ada larang Jangan selama kondisi haram maka wa idza halaltum fastadu. Kalau sudah tahalul fastadu maka silakan berburu. Bukan kalau sudah tahalul wajib berburu. Nah. Jadi al-amru badanahi yadulu ala ibahah. Waqad ajma ulama sepakat ala adami wujubil kitabah wal istiyad. Tidak ada wajibnya akad kitabah dan berburu. Titik dan berburu. Wala yang tadi atakrara ala sahih. Amar tidak mengendaki diulang-ulang. Buat pendapat yang sahih. Liana maqusida bihi min tasilil ma'mur bih. Iku yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Liana makrona perkara kusida yang diinginkan bi kelawan amar. Liana ma perkara kusida kan dituju pemabi kelawan amar. Yaitu min tasilil ma'mur bih. Mewujudkan perbuatan yang diperintahkan, mewujudkan perbuatan yang diperintahkan, iku ya tahaqqaqu sudah didapatkan bil marratil wahidati dengan sekali mengerjakan. Wala sudah segebaratu dimati mimma zada alaiha, bebasnya tanggung jawab dari orang mukallaf mimma zada alaiha dari perkara yang melebihi marratun wahidah. Bila idza talat dalilu ala qasdi takrar, kecuali ada dalil yang menunjukkan diulangi, fayumalu bihi maka diamalkan apa bihi dalil. Kal amri bi shalawatil khamsi seperti perintah salat 5 waktu, wal amri bi shaumi Ramadan wa muqabilu sahih utawi pendapat yang berseberangan dengan pendapat sahih iku yang nahu satu amar iku yang tadi takrar menghendaki takrar. Wa yastawibul umura bil madlub, maka dia wajib ibu al-umur apa al-amru? Al-umur. Al-amru apa sifat al-amru? yang jamak umur. Gak ada cetakan lain kah? Ada
Al-Ma'mur di sini marah. Ini yang benar ini, bukan al-umur, gak bisa dipahami gitu. Kurang mim. Al-ma'muro, al-ma'muru. Fayastawi maka. Jadi isti'ab itu meratakan, maksudnya mengerjakan semua sopal ma'mur yang diperintahkan. Ilmatui dengan perkara yang dituntut, ma yumkinuhu, masa yang mungkin dia kerjakan min zamanil umri, dari seluruh umurnya. Haitsulah bayana, sekira tidak ada penjelasan li amadil ma'mur bih, kepada masa perbuatan yang diperintahkan. Dan difai murajih ibadi ala badin, yang tidak ada yang mendukung sebagian ma'mur bih atas sebagian yang lain. Tapi ini berat. Sahih ini berarti muqabilnya ini lemah banget gitu. Jadi begini maksudnya. Yang dipahami ulama ahli usul, ketika ada segot amar, satu segot amar, maka kalau kita tinjau dari asli segot, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa perintah itu harus diulang. Seperti kamu saya perintah, tolong belikan kopi. Maka apakah berarti seumur hidup tuh harus menggunakan umurnya untuk membelikan kopi terus? Kamu pulang, apakah terus pulang terus gak balik-balik gitu? Jadi segot amar, kita meninjau daripada idrik, pukullah, ijlis, duduklah. Apa duduk di sini sampai hari kiamat? Maka kita meninjau daripada segot amar itu sama sekali tidak menunjukkan takror, juga tidak menunjukkan harus segera, enggak. Karena amar itu adalah istidaa atau talabul fi'li gitu dok. Mana yang ditunjukkan menuntut kita mengerjakan satu perbuatan itu dok. Ala sabilil wujub, menuntut kita, mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk mengerjakan perbuatan yang disebutkan itu, titik. Yes. Kalau ada tuntutan takror, maka perlu dicari dalil yang lain. Contohnya salat 5 waktu kan gitu kan, itu aqimus shalah, ya menunjukkan bahwa sholat itu wajib, titik itu dok. Nah mengenai fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari itu ada dalil lain, bukan di dalam aqimus shalah gitu. Tapi ada di dalil yang lain gitu. Jadi pahami ini ya. Makanya ketika sahabat itu tanya mengenai haji, akulla sanatin, Nabi langsung berpaling. Hampir aku menjawab iya. Kalau aku menjawab iya, kalian tidak mampu. Dan terus namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istri kalian dengan baik. Dengan baik. Oh berarti sekali doa. Sudah teman-teman berdoa baik nanti ke beliau enggak. Karena ada dalil-dalil lain bahwa inna afdalukum imanan ahsanukum khuluqan wa inna khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Karena ada dalil lain menunjukkan bahwa berbuat baik kepada istri itu ya selama masih jadi istri gitu loh. Jadi ini seterusnya diulang, bukan terus dipahami. Oh ternyata usul fikih wa asyiruna bil ma'ruf sekali doang. Jadi ila idza talat dalilu ala qasdi takrar fayu'malu bihi. Jadi ada dalil yang lain, bukan dari segot amar itu. Wala yang tadi al-fawra li anal gharada min,
Tidak mengendaki harus segera li'anna gharada tujuan minu dari amar iku ijadul fi'li min ghairi sosen bis zaman al-awal itu nazamani tsani. Karena maksud daripada amar adalah mewujudkan perbuatan tanpa dikhususkan dengan zaman pertama, tanpa dikaitkan dengan zaman kedua. Jadi zaman pertama harusnya di awal gitu loh. Tidak ada pengkhususan, itu tidak ada. Wakilah ya tadi al-fawra. Sekarang ini lagi ngaji kan, Kang belikan apa itu namanya, belikan saya nasi goreng. Apa harus sekarang? Kan enggak gitu. Justru kalau kamu sekarang berangkat agak melanggar. Langsung, ngaji dulu, nanti selesai ngaji baru beli. Berarti menunjukkan bahwa perintah itu dalam segot amar, ya nah, istarili syai'an, itu tidak harus segera. Tidak ada pemahaman segera di dalam segot amar itu. Kalau memang ada harus segera, maka ditentukan dengan segot yang lain, dalil yang lain gitu. Harus sekarang, harus segera. Perintah sholat 5 waktu itu di malam Isra Mi'raj. Tetapi ketika beliau baginda Nabi SAW sampai di Mekah menjelang subuh, sholat subuh itu juga belum dikerjakan. Baru zuhur Allah kirim malaikat Jibril, atau Allah utus malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajari Nabi selama 2 hari bagaimana tata cara sholat dan waktu-waktu sholat. Lagi musola kan gitu kan? Apakah segera sekarang? Oh, ada waktunya gitu loh. Dan ada waktunya itu inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu ijmal. Bayanya di mana? Bayanya sholatnya Jibril dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayanya sholatnya Nabi dengan sahabat di Madinah kemarin. Ala dalika yumalu qawlu man yaqulu innahu yaqtadi taqrar. Wala dalika, yang kata si pendapat ini, qawlu man, pendapat ulama yang mengatakan innal amra yaqtadi taqrar. Wal amru bi jadil fi'li iku amrun bihi wa ma la yatimul fi'lu illa bihi. Perintah mewujudkan suatu perbuatan iku amrun juga perintah bihi dengan fi'al, wa bima dan apa saja perkara la yatimu yang tidak separah dalikal fi'lu illa bi kecuali dengan ma. Jadi perintah dengan satu perkara berarti ya perintah dengan apa saja yang berkaitan dengan perkara tadi yang tidak bisa wujud tanpa perantara sarananya. Tak perintah, Kang, tolong bangun ini musola, guys, paham enggak? Ya enggak? Bangunlah musola. Udah, namanya bangun musola harus ada bahan, mestinya ada alat, kan gitu kan. Jadi bangun musola, pokoknya kamu harus bangun ini musola. Berarti yo alat-alatnya disediakan, sak tukangnya, sak kulinya, kan gitu kan. Karena tanpa itu semua musola tidak akan wujud. Jadi sarana prasarana yang menjadi wujudnya yang diperintahkan, maka ini juga diperintahkan. Ini satu gambaran logika begitu loh. Dalam amri bis sholati amrun bit taharah. Perintah dengan sholat juga perintah dengan bersuci al-mu'addiyati ilaih, yang menjadi sahnya sholat. Bi anna sholata tasihu bidunia kopi anna li anna, maksudnya itu. Maksudnya li anna. Li anna sholat rata saat kolayat tisi warasa sholat bidunia tanpa taharah. Cuma gini, wajibnya wudhu itu karena murni firman Allah aqimus sholah, ataukah wajibnya wudhu karena idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, atau karena dua-duanya? Itu memang ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang mengatakan wajibnya wudhu itu ya dua-duanya. Ya karena ada perintah aqimus sholah, ya karena ada
perintah faghsilu wujuhakum dua-duanya. Jadi seperti itu. Ada yang mengatakan ya ada dalil sendiri begitu itu. Wa idza fu'ila bil binalin wa al ma'mur bi, perkara diperintahkan yakhruju maka keluar sopal ma'mur, orang yang diperintahkan al ma'mur orang anil udah dari tanggung jawab perintah, ya udadil amri tanggung jawab perintah, wa yutasawwal dinamai apal fi'lu perbuatan dia bil ijazah dengan disahkan. Udah, Syafiq? Gimana? Ya. Rehat? Minum pagi. Belum? Minum pagi ke 10. Jam 10 kan? Rehat kan? Iya. Oke, rehat dulu. Alhamdulillah.